Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya akan menyampaikan terkait presentasi dengan judul Analisa RFM untuk bisnis retail ya. Baik, eh, mungkin kita ketahui ya, RFM itu mungkin singkatan dari resensi, frekuensi, dan monetary. Nah, di sini mungkin kita akan pelajari yang pertama terkait dengan apa itu RFM. RFM adalah metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pelanggan berdasarkan 3 faktor, yaitu resensi atau kedekatan, yang kedua frekuensi, dan yang ketiga adalah monetary atau nilai moneternya. Nah, kita ketahui ya, untuk RFM itu mungkin dari tahun 90-an itu sudah mulai digunakan untuk sebagai alat dalam melakukan segmentasi pelanggan dan saat ini telah berkembang dengan teknologi masa kini. Apa sih pentingnya RFM dalam bisnis? Jadi, yang pertama, RFM itu dapat meningkatkan pengalaman pelanggan. Jadi, dengan memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, bisnis dapat memberikan pengalaman personal yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi pemasaran. Dengan kita menggunakan tools RFM ini, kita bisa mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, di sini ada komponen dari RFM yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu resensi, kedekatan. Ya, jadi di situ resensi itu bagaimana mengukur seberapa baru seorang pelanggan melakukan transaksi, penting untuk menilai keterlibatan pelanggan saat ini dengan produk atau merek ya. Terus ada frekuensi. Nah, frekuensi menyakup sering atau periode seseorang customer itu melakukan pembelian. Jadi di situ bisa mengidentifikasi pelanggan setia dan prospek potensial dari pelanggan. Nah, yang terakhir yaitu M, monetary tadi ya. Nah, monetary ini untuk mengukur pengeluaran pelanggan kepada bisnis dan memberi wawasan terhadap nilai pelanggan. Jadi untuk fokus terhadap pemasaran. Nah, dalam melakukan penghitungan RFM itu yang pertama adalah kita melakukan pengumpulan data. Jadi kita di situ mencari sumber data pelanggan, yaitu banyak itu ya. Jadi mulai bisa dari transaksi penjualan, pendaftaran, ataupun interaksi di media sosial. Terus software yang digunakan. Nah, untuk saat ini banyak sekali software yang bisa digunakan atau peralatan dalam kita untuk dalam hal untuk pengumpulan data. Mulai dari mungkin Excel gitu kan, atau perangkat analisis data yang lainnya. Seperti mungkin Google Analysis itu kan juga saat ini sudah banyak berkembang ya, aplikasi-aplikasi terkait dengan pengumpulan data. Nah, untuk proses analisis itu yang pertama ada metodologi perhitungan RFM. Nah, metodologi perhitungan RFM ini mencakup 3 komponen utama, yaitu resensi waktu terakhir bertransaksi, frekuensi itu berapa sering orang bertransaksi, dan monetary berapa banyak pengeluaran dari pelanggan. Jadi di situ kita dapat mengukur skor dari pelanggan tersebut. Terus juga mengkategorikan pelanggan berdasarkan RFM. Setelah menggunakan RFM, pelanggan dikelompokkan ke dalam kategori seperti penggemar setia, pelanggan baru, atau mungkin pelanggan yang hampir hilang. Jadi di situ kita bisa mencari
dan membantu perusahaan untuk mencari strategi ya. Nah, di sini interpretasi hasil. Nah, setelah kita melakukan langkah-langkah sebelumnya tadi, di sini kita bisa melihat bagaimana memahami segmen pelanggan. Nah, di sini kita bisa mengkelompokkan pelanggan itu ya, berdasarkan mungkin dari masing-masing kelompok, sehingga kita bisa melakukan pendekatan untuk melakukan pemasaran yang efektif. Terus, yaitu menerapkan strategi pemasaran. Nah, setelah kita mendapatkan analisis RFM tadi, kita dapat merumuskan strategi pemasaran yang lebih proporsional, lebih personal, meningkatkan retensi pelanggan dan optimasi penawaran dari produk. Nah, ini implementasi RFM dalam strategi pemasaran. Yaitu yang pertama segmentasi pelanggan ya. Jadi di sini kita bisa melakukan strategi untuk setiap segmen, yaitu mengembangkan pendekatan pemasaran yang spesifik berdasarkan karakteristik unit setiap segmen pelanggan untuk meningkatkan relevansi, komunikasi, dan konversi penjualan. Terus yang kedua, penyesuaian penawaran berdasarkan RFM. Nah, di sini dengan mengadaptasi penawaran produk dan layanan sesuai dengan RFM, pelanggan akan lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan serta preferensi mereka ya. Jadi di sini kita bisa mengetahui produk apa sih yang cocok buat pelanggan kita. Nah, setelah itu kita bisa melakukan kegiatan pemasaran yang efektif. Jadi di sini bisa melakukan dengan cara kita share melalui email atau ke WhatsApp. Jadi banyaklah media yang bisa digunakan. Terus juga mungkin kita memberikan promosi kepada pelanggan-pelanggan setia. Jadi tujuannya meningkatkan loyalitas para pelanggan terhadap produk atau merek ya. Nah, dalam studi kasus RFM di sini saya contohkan terkait dengan mungkin salah satunya untuk studi kasus di sektor bisnis, untuk bisnis retail lah gitu kan. Jadi analisis tentang penerapan RFM dalam sektor retail menunjukkan bagaimana strategi ini dapat membantu dalam pengelolaan stok dan penawaran yang lebih menarik bagi konsumen. Mungkin di sini dengan mengetahui beberapa tahapan ya terkait dengan bisnis retail tadi, setelah kita mengelompokkan pelanggan kita, itu kan kita bisa ketahui ya, mulai dari pelanggan terbaik, terus juga pelanggan loyal, terus juga ada pelanggan potensial, terus juga ada pelanggan berisiko, dan yang terakhir ada pelanggan hilang. Nah, di situ kita bisa mencari strategi apa yang tepat buat tiap-tiap pelanggan tersebut. Misalkan untuk pelanggan yang loyal lah gitu kan. Untuk pelanggan loyal mungkin pelanggan loyal ini adalah pelanggan yang rutin membeli dan membelanjakan dalam jumlah yang signifikan. Ya, meskipun tidak selalu dia itu membelikan barang secara terus-menerus ya dalam frekuensinya. Tapi mungkin dengan pelanggan loyal ini salah satu penawarannya ya mungkin kita berikan penawaran
bundling terkait dengan barang atau produk yang mereka beli gitu kan. Jadi kita bisa berikan diskon atau kita berikan fitur premium terhadap produk yang kita jual kepada pelanggan loyal tersebut. Nah, setelah kita melakukan RFM tadi, atau kita menggunakan RFM, di situ pasti adalah kekurangan-kekurangan dari RFM tersebut. Nah, ini kita kelompokkan ada dua. Yang pertama itu kesalahannya. Kesalahan umum pada saat kita melakukan implementasi RFM, yaitu berbagai strategi dan praktik terbaik untuk mengatasi kesalahan dalam implementasi RFM membantu perusahaan untuk memanfaatkan data pelanggan secara efektif ya. Terus solusi untuk mengatasi masalah yaitu mengidentifikasi kesalahan yang sering dilakukan perusahaan dalam melakukan analisis RFM. Jadi mungkin dalam pengumpulan data itu ada kesalahan ataupun mungkin datanya itu sudah expire ya. Jadi data-data yang kita dapat pun juga harus data yang valid. Nah, untuk kedepannya RFM itu tetap harus dilakukan namanya inovasi ya. Jadi analisis data ini mempengaruhi dari metodologi RFM, termasuk penggunaan algoritma canggih dan teknik machine learning untuk akurasi yang lebih baik. Jadi kedepannya itu terkait dengan RFM ini mungkin akan lebih canggih ya dengan berkembangnya teknologi. Jadi dengan teknologi baru ini, atau mungkin kalau sekarang kan sudah banyak namanya AI ya. Jadi AI ini suatu teknologi yang sangat membantu terutama di dalam hal penggunaan RFM, karena AI ini dia bisa mengumpulkan data orang banyak dan dia juga bisa mengolah data sesuai apa yang kita inginkan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan RFM. Semoga ini bisa menjadi ilmu buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.